Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan memulai video pembelajaran agama Kristen kita. Sebelum kita mulai, kakak akan memperkenalkan nama kakak, yaitu Kak Vena. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, pelajaran agama Kristen untuk anak kelas 1 SD. Ayo, jangan sampai salah ya kelasnya. Video pembelajaran untuk anak kelas 1 SD. Kita akan memulaikan pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Dan sebelum berdoa, jangan lupa disiapkan terlebih dahulu buku paketnya, kemudian buku tulisnya, kemudian alat tulisnya, dan yang paling penting adalah Alkitab. Oke? Kalau sudah siap, kita mau berdoa ya. Kalau belum siap, kakak tunggu sampai semuanya siap. Boleh di-pause dulu ya videonya. Kalau sudah, kita mau berdoa ya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini, kami mau belajar. Berkati kami, berkati Kak Vena, berkati kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak. Kita mau melanjutkan video pembelajaran kita. Sekarang, pembelajaran kita sudah sampai di pelajaran 10, halaman 87 sampai 93. Pembelajaran 10, halaman 87 sampai 93. Ayo, dibuka dulu ya buku paketnya. Kakak tunggu nih sampai dapat halamannya. Jangan sampai salah halaman ya. Kalau sudah, kita mau baca sama-sama judulnya. 1, 2, 3. Aku bersyukur untuk teman dan guru. Kita ulang lagi ya. Aku bersyukur untuk teman dan guru. Anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tahu menjadi anak yang mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa? Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Contohnya, kalau bangun pagi, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan lindungi kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita makanan yang enak, memberikan kita tempat tinggal. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kita orang tua yang baik. Nah, semua datangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Untuk itu, pembelajaran kita kali ini dikatakan, aku bersyukur untuk teman dan guru. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur atas pemberiannya, pemberian Tuhan, yaitu guru dan teman kita. Nah, pembelajaran kita kali ini didasarkan dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal
pasal 17 ayat yang ke-17. Kita mau buka Alkitab kita semua ya. Kita buka Amsal 17 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, mari kita baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kakak ulanginya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, hari ini firman Tuhan menjadi dasar yang mengingatkan kita bahwa bagaimanakah keberadaan kita sekarang ini. Kita harus ingat anak-anak bahwa Tuhan membuat kita ada di dalam dunia ini karena diciptakan oleh Tuhan. Nah, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian setelah Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan melihat ternyata Adam ini butuh teman. Adam ini butuh teman yang bisa diajak bicara, yang bisa juga diajak bermain. Dan Tuhan menciptakan Hawa. Dalam firman Tuhan berkata, maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Sehingga Adam tidak lagi merasa kesepian karena ada Hawa yang menemani Adam. Sama seperti keadaan kita semua anak-anak, kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita, untuk menemani kita, bahkan juga untuk membantu kita. Nah, bagaimana sih keberadaan kita di sekolah? Walaupun anak-anak sekarang sedang dalam masa belajar online, tapi kakak percaya ada masanya anak-anak dapat bersekolah seperti biasa. Nanti kalau sudah masuk sekolah, ketika anak-anak bertemu di kelas, anak-anak bertemu di sekolah, kita harus ingat anak-anak bahwa kita butuh bantuan orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Makanya kita butuh teman ketika kita berada di sekolah. Nah, siapa sih yang dapat menolong kita kalau kita di sekolah? Yaitu guru. Bapak guru, ibu guru, mereka adalah orang yang menolong kita. Masa sih guru dapat menolong saya? Tentu saja mereka dapat menolong kita, mengajari kita membaca, mengajari kita menulis, mengajari kita menghitung, sampai pintar. Mereka lakukan karena mereka menyayangi anak-anak semua. Makanya anak-anak pasti pernah mendengar bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pernah nggak mendengar seperti itu? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa sih guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Karena mereka mengajari kita sampai pinter. Makanya nih anak-anak, kalau sudah dewasa nanti, kalau anak-anak sudah menjadi orang yang sukses, kita tidak boleh lupa kepada guru kita bahwa kita boleh sukses nanti berkat bantuan dari guru-guru kita. Makanya kalau kita sedang berada di sekolah, kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Kita mematuhi peraturan sekolah. Kita juga harus melakukan nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, anak-anak,
Apa sih bentuk syukur kita kepada guru-guru yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Yaitu dengan menghormati dan menyayangi guru-guru kita. Gimana sih caranya? Selalu memperhatikan apa yang diajarkan. Contohnya, ketika guru sedang menjelaskan di kelas, apakah anak-anak bermain? Apakah anak-anak ribut? Atau mengganggu teman? Dan tidak memperhatikan penjelasan guru-guru anak-anak. Nah, kalau seperti ini, namanya bukan memperhatikan. Memperhatikan itu adalah mendengar baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Sehingga kita benar-benar mengerti pelajaran tersebut. Itu adalah bentuk syukur kita atas guru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, selanjutnya, gimana nih kita bersyukur untuk teman yang diberikan Tuhan untuk kita? Caranya adalah kita hidup rukun dan saling mengasihi dengan teman-teman kita. Contohnya, ketika ada teman kita yang jatuh, kita tidak mengejek mereka. Kita katakan, dasar lu, ini, bukan begitu. Tetapi kita menolong mereka. Ketika mereka kesusahan, kita menolong mereka. Ada teman yang lagi sedih, kita hibur mereka, kita temani mereka. Bahkan kalau ada teman yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung memarahi mereka, tetapi kita harus memaafkan teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita. Kita juga bersyukur kalau kita punya teman, karena kalau sedang jam istirahat di sekolah, ada yang menemani kita bermain, ada yang menemani kita makan, ada yang menemani kita jajan. Dan itulah bentuk syukur kita kepada Tuhan atas guru dan teman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, saat ini kakak punya cerita tentang tokoh Alkitab yang juga sangat menghargai gurunya. Kita masuk dalam cerita Alkitab. Anak-anak tahu nggak siapa tokoh Alkitab yang mau kakak ceritain? Ayo, siapa? Udah pernah dengar belum namanya? Nah, saat ini kakak mau bercerita tentang tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Ada yang kenal gak dengan nama Paulus? Pasti gak ada ya. Gak pernah dengar firman Tuhan ya. Nah, Paulus ini adalah seorang yang lahir di kota Tarsus. Paulus lahir di kota Tarsus. Nah, Bapak Paulus ini dulu namanya bukan Paulus, tapi namanya Saulus. Dulu Bapak Paulus ini yang namanya Saulus adalah seorang yang jahat sekali. Dia seorang yang sangat membenci anak-anak Tuhan. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, akhirnya Tuhan mengubah hidupnya sehingga dia percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Paulus juga memiliki seorang guru yang bernama Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang guru besar yang sangat dihormati oleh Paulus. Pekerjaan Paulus adalah seorang pemberita Injil. Anak-anak tahu nggak pemberita Injil itu apa? Pemberita Injil adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, Bapak Paulus ini menyampaikan firman Tuhan tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat.
sehingga banyak orang yang menjadi percaya karena Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan. Nah, dalam pelayanannya nih anak-anak, Bapak Paulus ini enggak sendiri loh. Dia punya teman, dia punya sahabat, namanya Timotius. Siapa? Timotius. Timotius ini masih seorang yang muda. Dia lahir di kota Listra. Pekerjaan Bapak Timotius adalah gembala sidang di kota Efesus. Timotius juga adalah murid dari Bapak Paulus. Timotius adalah murid dari Bapak Paulus. Timotius selalu menemani Bapak Paulus kemana saja. Dalam pelayanannya, dia menemani Bapak Paulus kemana saja. Karena dia sangat mengasihi Bapak Paulus yang juga adalah gurunya sendiri. Timotius ini orangnya baik loh, dan dia dapat dipercaya. Meskipun Bapak Paulus dan Bapak Timotius tinggal di tempat yang berbeda, tetapi mereka sering berkomunikasi lewat surat, mereka saling mendoakan, mereka saling mengirim pesan satu sama lain. Kalau Bapak Timotius ketemu dengan Bapak Paulus, Bapak Timotius selalu memberikan salam ketika dia bertemu dengan gurunya. Dan dia sangat menghormati Paulus karena Paulus adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, sama seperti sikap Timotius kepada Paulus, sangat menghargai gurunya, begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak harus menghargai, menghormati guru kita di sekolah. Karena apa? Karena kalau kita di sekolah, yang menjadi orang tua kita adalah guru-guru kita. Kita lihat Timotius, dia seorang yang sangat menghormati Paulus. Dia seorang yang sangat menyayangi Paulus. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika ada di sekolah, anak-anak harus menghormati guru, harus menyayangi teman-teman, harus mengasihi teman-teman, dan juga harus dengar-dengaran. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Pembelajarannya jangan lupa diingat dengan baik dan benar, supaya nanti kalau ada tugas, anak-anak bisa menjawab. Oke? Sekarang kita mau berdoa ya, mengakhiri pembelajaran kita saat pagi hari ini. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Sebentar, kami mau menyelesaikan pembelajaran kami. Berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.